Halo, ini crypto scam alert htxpro.xyz bagian kedua. Di bagian pertama, scam alert HTX Pro ini saya telah menjelaskan dua scam. Yang pertama yang dibuat oleh platform HTX Pro. Kali ini saya akan melanjutkan ya dengan scam yang ketiga. Ya. Scam yang ketiga dari htxpro.xyz ya, yang intinya membuat sulit bagi klien atau member ya untuk menarik ya atau mencairkan uangnya ya, uangnya. Baik, Sabtu ya, terakhir saya transaksi dengan saldo akhir saya di platform sebesar 10.860-an ya dolar ya. Saya ingin tentu ingin menarik ya, menarik uang saya ya. Ya, karena saya belum berhasil menarik uang ya, $1 pun ya, belum bisa menarik uang saya Rp1 pun, $1 pun dari platform ini ya. Walaupun saya sudah memiliki saldo ya, balance 10.000 ya. Ya. Itulah yang mereka lakukan ya dengan scam pertama ya, dan yang kedua ya, sehingga saya sulit ya untuk menarik dana ya. Uh, Scam yang ketiga, setelah saldo saya mencapai 10.000, saya ingin menarik ya, menarik. Ya, tentu karena saya juga memerlukan uang juga karena uh, apa dana saya ya ini sudah tersimpan di sini ya, ya tersimpan di sini, dan saya juga memerlukan dana untuk pembayaran dan segala macam ya, untuk pembayaran kebutuhan juga. Jadi adalah wajar apabila kita sudah memiliki punya dana, dan apalagi sudah menghasilkan laba dari trading, tentu kita ingin menarik ya, menarik. Nah, mentor saya menyuruh saya, katanya tariklah 5.000, jangan nanggung-nanggung begitu ya. Nah, oke, saya ikuti ya, walaupun saya sebetulnya hanya ingin menarik lebih kecil, dengan jumlah yang kecil, katakanlah uh, saya ingin menarik $2.000 misalnya ya. Nah, tapi oleh mentor bilang 5.000 saja nggak apa-apa ya. Jadi saya mengisi form penarikan ya di platform ya seperti ini. Uh, saya isi 5.000 ya, 5.000. Artinya kalau dirupiahkan 5.000 itu 81 juta, 81 juta rupiah ya, yang saya tarik ya. Nah, saya mengisi form ini ya. Setelah saya submit ya, saldo saya langsung berkurang 5.000 di platform ya, di platform. Artinya saldo saya sudah terpotong otomatis ya setelah saya submit form ini ya. Tapi tentu prosedurnya bahwa eh, segala baik deposit ataupun penarikan, begitu kita telah mengisi form ya, atau melakukan, kita harus menghubungi customer service ya, customer service agent ya, agar deposit dan penarikan kita itu langsung diproses begitu. Nah, ya saya langsung menghubungi customer service ya melalui chat ya, form chatbot ya seperti ini. Setelah mereka melihat bahwa saya mengajukan permohonan penarikan $5.000, nah ini yang balasan dari customer service ya, yang namanya Bruce Wayne ya, Bruce Wayne. Katanya, anggota yang terhormat, menurut ya persyaratan ya Departemen Pajak Pemerintah Indonesia, Anda perlu membayar 15% pajak penghasilan pribadi dan 5% fee layanan platform ya. Silakan bayar jumlah ini ya, 20% dari yang $5.000 yang saya tarik itu. Silakan bayar jumlah ini terlebih dulu ya. Kemudian setelah Anda membayar, baru kami akan segera mentransfer ya $5.000 atau 81 juta lebih yang saya ingin tarik itu eh, kepada saya ya, kepada saya. Namun katanya, melanjutkan customer service melanjutkan ya, namun
untuk mempertahankan anggota ya, platform katanya punya kebijakan subsidi pajak ya tertentu. Nah, begitu ya. Jadi karena katanya pajak penghasilan pribadi ini dikenakan oleh pemerintah Indonesia, ya platform akan mensubsidi anggota ya secara tunai ya. Jika Anda katanya bisa membayar pajak ini dalam 7 hari, platform akan mensubsidi Anda dengan 15% dari subsidi pajak. Ya. Jika Anda membayar pajak dalam 15%, platform akan mensubsidi Anda dengan 10% dari subsidi pajak. Ya. Ini. Kemudian agent bertanya Bruce Wayne, ya, apakah Anda perlu menghitung ini, perlu menghitung pajaknya berapa yang perlu Anda bayar? Kebetulan saya jawab, jujur ya, saya tidak punya uang, ya, sama sekali sekarang ya, untuk bayar pajak, ya. Saya dari awal ingin menarik ya, walaupun jumlah kecil, tapi tidak bisa. Nah, justru itu saya pengen menarik ini karena saya tidak punya uang, saya butuh. Bagaimana saya bisa bayar pajak ya? Langsung saya bilang, kalau begitu tolong karena saya permintaan ini adalah penarikan ini dikirim kepada ke rekening bank saya ya di BCA. Saya memilih itu dan dia menanyakan info banknya ya, nomor rekening ya, atas nama dan banknya sebetulnya saya sudah berikan. Nah, artinya saya menarik 5.000 itu permohonan untuk ditransfer ya ke rekening bank saya dan itu jawabannya tadi seperti itu. Saya harus bayar pajak. Oke, karena jawaban saya tidak punya uang. Jadi kalau begitu tolong transfernya diubah. Transfernya 5.000 itu ke alamat wallet saya ya di platform Binance yang saya miliki karena saya juga punya akun di Binance dan itu bisa. Nah, jawabannya apa ya atas anggota yang terhormat, Anda juga diharuskan membayar pajak pribadi dan biaya layanan platform ya saat mentransfer ke wallet yang ada di platform kripto lainnya seperti Binance begitu ya. Jadi sama saja ya. Baik kita meminta transfer kita ke rekening bank kita ya atau ke wallet sesama kripto juga platform ya. Kita tetap harus membayar ya pajak. Nah, ini adalah scam ketiga ya. Scam ketiga. Jadi karena saya ingin menarik 5.000 dan otomatis itu sudah dipotong ya sehingga saldo saya dari 10.800 itu menjadi 5.860 ya karena sudah dipotong dulu untuk diamankan ya. Nah, jadi menggantung lagi di sini. Saya tidak pajak yang harus saya bayar dengan fee 20% ya dari 5.000 jadi 1.000 dolar ya semuanya ya yang harus saya bayar di depan katanya. Saya harus bayar dulu ya. Nah, ini sangat aneh ya. Nah, kebodohan saya adalah ya saya baru meneliti tentang ini, menanyakan ke ini ya apakah prosedur ini seperti ini benar nggak ya, legit nggak ya. Nah, itu setelah saya tidak bisa menarik uang saya ya, menarik ini. Jadi harus bayar dulu pajak ya.